22. Serangan. Aku akan melakukannya dengan cepat supaya kau bisa mewujudkan keinginanmu bersama dengan pria itu. Bukankah itu yang kau mau kan? Kau ingin bersama pria itu kan? Kau bahkan berani tersenyum sangat manis saat menyebut namanya dan mengingat perlakuannya. Kau tersenyum mengingatnya, padahal kau tak menggunakan selembar kain pun dan sedang bersamaku saat ini. Kau anggap aku apa? Pelampiasanmu? Apa jangan-jangan kau berpikir aku adalah dia dalam fantasimu saat kita berhubungan? Radit bergumam terus sambil memulai serangannya pada Nada. Baiklah, cepat kita harus selesaikan ini, dan aku bisa hidup tenang seperti dulu bersama dengan Viola, tanpa ada pengganggu lagi, karena kau istriku harus pergi meninggalkanku untuk menenangkan diri. Karena kau, istriku merasa sakit, dan aku di sini harus terus membuat anak denganmu. Kenapa aku harus berada di posisi ini? Kau bukan siapa-siapa untukku. Kau harus segera pergi dari hidupku. Radit bahkan kini menyalahkan Nada atas kepergian Viola ke Milan. Rasa kesal dalam hati Radit membuatnya menjadi sangat liar dan melukai Nada. Aku harus segera melepaskanmu setelah anakku lahir dari rahimmu. Setelah itu, aku akan membayar sebesar apapun untuk membuatmu menjauh dan menghilang dari hidupku. Tidak. Aku tak perlu membayar besar. Kau kan memang sudah ingin pergi dari hidupku kan? Kau ingin segera bersama dengan pria itu kan? Dewa. Hahaha. Kau kira pria itu betulan dewa yang bisa membahagiakanmu dan bisa memenuhi semua keinginanmu. Tapi kau menyebalkan. Kau tampak sangat bahagia bersamanya. Ada sedikit rasa sakit di dalam hati Radit saat kata-kata ini muncul di dalam hatinya. Entah rasa apa itu, tapi yang jelas membuat Radit sangat tidak nyaman. Dan akhirnya Radit melakukan dengan cukup kasar kepada Nada. Rasa amarahnya tersalurkan oleh Radit dengan perbuatannya saat ini. Radit gelap mata dan bagaikan monster menerkam tubuh Nada. Tuan, tolong hentikan Tuan. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku mohon, Anda sudah berjanji pada saya untuk tidak menyentuh bagian lain kan Tuan? Nada sudah menjerit sambil menangis sangat kencang mengucapkannya. Tapi, kata-kata ini hanyalah sepintas. Lalu yang terdengar di telinga Radit saat ini, Radit sendiri tak tahu bagaimana cara kerja otaknya saat ini, tapi yang jelas, Radit menjadi buas dan liar. Bukan hanya memegang, tapi yang dilakukan Radit adalah mencengkeram tubuh Nada dengan sangat keras. Hingga setiap inci tubuh Nada bisa merasakan rasa sakit dari sentuhan Radit. Tangisan Nada pun sudah tak lagi dihiraukan oleh Radit. Kekuatan Radit bukan tandingan badan Nada yang sangat kecil. Kenapa dia melakukan ini kepadaku? Kenapa dia jadi kasar seperti ini? Sakit. Sakit sekali semua yang dilakukannya padaku. Rasanya dia seperti mencabik-cabik tubuhku. Oh Tuhan, ada apa dengannya? Tadi dia baik-baik saja. Kenapa sekarang dia jadi sadis seperti ini dan menyiksaku? Kenapa 2 hari ini begitu menyakitkan? Aku tak suka dia menyentuh tubuhku, tapi rasanya tubuhku mengharapkan hal lain darinya. Nada ingin protes, tapi tenaganya seakan hilang. Nada juga tak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sekujur tubuhnya bergetar ketika Radit menempelkan bibirnya di 2 puncak gunung miliknya. Ketika Radit memberikan banyak tanda menyakitkan di tubuhnya. Ketika Radit dengan ekstrim menyangga punggung Nada dengan lututnya, sehingga Nada di dalam bed up tapi seperti mengambang di atas airnya. Lalu Radit maju ke depan hingga bibirnya pas berhadapan dengan lubang bawah milik Nada, lalu menyesap bagian bawah milik Nada, membuat Nada harus mencengkeram kuat pinggiran bed up dengan sangat kencang, menjerit dan menangis seketika. Tapi, apapun yang Nada lakukan, tak ada yang dapat menolong Nada dari kebuasan Radit pada malam ini. Radit begitu brutal bahkan terus melakukan berbagai serangan pada tubuh Nada, hingga membuat Nada jatuh lemas. Tak ada lagi kesanggupan baginya menjerit dan berteriak. Sakit, tapi tubuh Nada seperti menginginkannya. Satu sisi Nada mengutuk, satu sisi rasanya Nada menyukai getaran dari setiap aktivitas yang membuat neuron saraf di tubuhnya menjadi sangat aktif. Kau kini tak punya tenaga lagi melawanku kan? Kau sangat kurang ajar padaku. Hukumanmu sangatlah berat.
Gumam Radit saat melihat Nada sudah terkulai lemas setelah beberapa kali mendapatkan pelepasan. Berteriak dan menangis. Kemudian Radit mengangkat Nada keluar dari bathtub, meletakkannya di lantai kamar mandi yang dingin, lalu memasukkan miliknya, tanpa ada perlawanan lagi dari Nada, dan Radit bisa melakukan serangan terakhir di lantai yang dingin itu. Apa yang sudah kulakukan padanya? Radit mundur beberapa langkah dan duduk di lantai setelah mendapatkan pelepasan, dan menatap tubuh Nada yang berbaring telentang di lantai kamar mandi, penuh dengan lebam, luka, dan banyak bekas tanda merah serta gigitannya. Apa yang terjadi pada diriku sehingga aku sangat marah padanya dan melakukan itu? Kenapa aku bisa seliar ini saat bersamanya? Bahkan aku tidak pernah melakukan hal sekasar itu kepada Viola. Apa yang sebenarnya terjadi pada otakku sekarang? Kenapa tadi rasanya sangat panas sekali dalam dadaku saat kami mengobrol terakhir, sehingga aku menjadi lepas kontrol dan melakukan itu? Seberapa banyak pertanyaan berseliweran, tapi tak ditemukan jawaban apapun dalam otak Radit dari semua pertanyaan yang telah dilontarkannya. Sudah hampir 5 menit Radit hanya diam menatap Nada yang hanya menangis tanpa merubah posisinya di lantai. Tubuh Nada pun mulai merasakan dinginnya lantai, dan terpaan blower kamar mandi membuatnya agak kedinginan. Tapi Nada yang merasa hancur, tak memiliki keinginan untuk bangkit dari posisinya. Hanya linangan air mata saja yang terus tumpah membasahi pipinya. Tolong aku, mau apa lagi dia sekarang? Jantung Nada berdetak cukup kencang saat Radit menggendong tubuhnya ala bridal style masuk ke dalam kamar dengan kondisi Radit yang juga masih belum memakai apapun di tubuhnya. Tak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh bibir Radit. Bahkan Nada juga tak berani untuk menatap wajah Radit. Hanya menunduk menatapi tubuhnya sendiri dengan rasa jijik. Kapan semua ini akan berakhir? Aku sangat membencimu, Radit. Kau sangat menjijikkan. Kau telah menipuku. Kau bilang kau tidak akan menyentuhku. Tapi apa buktinya? Kau bukan hanya menyentuhku, kau bahkan menyakiti seluruh tubuhku. Rasa sakit menyeruak dari dalam tubuh Nada saat melihat banyaknya lebam yang ada di lengan juga banyaknya bercak merah yang ada di sekujur tubuhnya. Rasa kesal dan marah juga ada dalam diri Nada, dan semua tertahan membuat sesak dalam dadanya, dan terasa menyakitkan. Kalau bukan karena memperhitungkan perawatan kesehatan ibuku, aku sudah membunuhmu, Radit, gumam Nada, yang menjadi alasan kemampuannya menahan semua sakitnya saat ini. Tunggu, apa maunya sekarang? Kenapa dia membawaku ke sini? Apa yang mau dilakukannya di sini?